Dunia Mia runtuh saat ia menyadari bahwa pria yang ia cintai bukan hanya berbagi hati dengan bosnya sendiri, Naila, tetapi juga tega mencuri ide-ide brilian dan aset warisan miliknya demi sebuah ambisi yang busuk. Namun, di balik tangisnya yang sunyi, Mia sedang menenun rencana pembalasan yang paling elegan yang pernah ada. Ia membiarkan mereka menari di atas kemenangan semu, tanpa menyadari bahwa Mia telah memegang kunci kehancuran mereka tepat di bawah hidung mereka sendiri. Saat panggung presentasi akbar berubah menjadi ajang pembongkaran aib nasional, semua orang akan menjadi saksi bagaimana seorang istri yang selama ini dianggap lemah, bangkit menjadi ratu bisnis yang tak tertandingi dan menghancurkan para pengkhianat itu hingga tak bersisa. Siapkah Anda melihat bagaimana Mia merebut kembali tahtanya dan mengubah luka menjadi kejayaan yang mendunia? Kisah penuh inspirasi dan emosi ini didedikasikan untuk Anda semua. Namun sebelum lanjut, kami ingin menyapa sahabat Mia sekalian. Dari kota manakah kalian berasal? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Pagi di kediaman Mia dan Reza biasanya diawali dengan aroma kopi yang kuat dan roti panggang yang hangat. Namun belakangan ini, suasana di meja makan terasa lebih dingin daripada suhu pendingin ruangan. Mia menata piring dengan saksama, memastikan letak sendok dan garpu sejajar sempurna, sebuah kebiasaan kecil untuk menutupi gemetar di jemarinya yang kian sering muncul. Di hadapannya, Reza tidak sedikit pun melirik ke arah istrinya yang telah bangun sejak fajar. Matanya terpaku sepenuhnya pada layar ponsel, jempolnya bergerak cepat, sesekali senyum tipis yang bukan untuk Mia tersungging di bibirnya. Mia telah menghabiskan waktu berjam-jam mencoba memahami apa yang salah. Apakah gaun rumahnya terlalu usang, ataukah masakannya mulai kehilangan rasa? Namun, ia tahu jawabannya bukan di sana. Jawaban itu ada pada nama yang terus muncul di layar ponsel suaminya, Naila. Reza, apa proyek di kantor sedang sangat sibuk? Kamu hampir tidak menyentuh sarapanmu 3 hari ini. Suara Mia memecah keheningan dengan nada selembut mungkin, mencoba mencari celah untuk masuk kembali ke dalam dunia suaminya. Reza mendongak sebentar, namun tatapannya tampak kosong, seolah Mia hanyalah bagian dari dekorasi rumah. Naila bilang tenggat waktunya dipercepat. Dia butuh aku siap setiap saat. Kamu tidak akan mengerti, Mia. Ini dunia korporat yang dinamis, bukan sekedar mengatur menu harian. Jawab Reza datar sebelum kembali tenggelam dalam ketikannya. Kalimat itu terasa seperti tamparan halus bagi Mia. Padahal, 3 tahun lalu, dialah yang membantu Reza menyusun strategi presentasi pertamanya hingga Reza bisa naik jabatan. Kini, setelah ia merelakan karirnya demi mendukung impian sang suami, ia justru dianggap sebagai orang asing yang tidak memahami beban kerja. Saat Reza bergegas pergi bahkan sebelum kopinya habis, Mia hanya bisa berdiri di balik jendela, menatap mobil suaminya menjauh, sambil merasakan firasat pahit bahwa rumah tangga mereka sedang berada di ambang sesuatu yang tak lagi bisa ia kendalikan sendirian. Firasat pahit itu terus mengendap di dasar hati Mia, bahkan setelah bayangan mobil Reza menghilang sepenuhnya di ujung kompleks perumahan yang sunyi. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir sesak yang menghimpit dada. Lalu mulai membereskan sisa sarapan yang nyaris utuh tersebut dengan gerakan yang mekanis. Pikirannya melayang pada sosok Naila, bos wanita yang sering disebut Reza dengan nada penuh kekaguman yang berlebihan. Bagi Mia, Naila bukan sekadar atasan bagi suaminya, melainkan ancaman tak kasat mata yang perlahan mengikis kedekatan mereka. Rasa penasaran yang membuncah akhirnya menuntun langkah Mia menuju ruang kerja Reza yang berantakan, tempat di mana sisa-sisa ambisi suaminya berserakan dalam bentuk tumpukan kertas dan catatan teknis. Di sudut meja, Mia menemukan sebuah map biru berisi draft proposal proyek ekspansi yang akan dipresentasikan minggu depan. Saat membacanya, jantung Mia berdegup kencang, bukan karena rasa kagum, melainkan karena keterkejutan yang luar biasa. Kalimat demi kalimat, strategi pemasaran, hingga analisis resiko yang tertuang di sana adalah buah pikiran yang pernah ia diskusikan bersama Reza saat mereka bersantai di teras rumah bulan lalu. Reza telah mencuri ide-idenya, memolesnya sedikit, dan kini bersiap menyajikannya kepada Naila sebagai karyanya sendiri. Rasa dikhianati secara intelektual ini ternyata jauh lebih menyakitkan daripada sekedar diabaikan di meja makan.
Suaminya tidak hanya menjauhinya secara emosional, tetapi juga memanfaatkan kecerdasannya tanpa sisa. Tepat saat itu, sebuah notifikasi muncul di tablet yang tertinggal di atas meja. Sebuah pesan singkat dari Naila masuk. Isinya singkat namun syarat makna. Strategi yang kamu berikan sangat brilian, Reza. Aku tidak sabar merayakan keberhasilan ini bersamamu malam ini. Hanya kita berdua. Tangan Mia mendadak dingin. Ponsel di genggamannya terasa seberat batu. Ia menyadari bahwa perannya kini telah benar-benar tergeser. Bukan hanya sebagai rekan diskusi bisnis, tapi mungkin juga sebagai pemilik tahta di hati suaminya. Mia terduduk di kursi kerja Reza, menatap pantulan dirinya di cermin kecil di sudut ruangan, menyadari bahwa ia tidak boleh lagi diam meratapi nasib jika tidak ingin kehilangan segalanya. Tatapan kosong pada cermin itu seolah menegaskan bahwa Mia yang lama harus segera berganti rupa menjadi sosok yang jauh lebih waspada. Ia tidak ingin terjebak dalam prasangka tanpa bukti nyata. Maka, ketika undangan acara peresmian kantor baru Reza tiba di meja riasnya sore itu, Mia memutuskan untuk hadir dengan keberanian yang dipaksakan. Ia memilih gaun berwarna biru tua yang elegan, memulas wajahnya dengan riasan tipis namun tajam, seolah-olah warna tersebut adalah zirah yang akan melindunginya dari tatapan merendahkan. Namun, setibanya di aula hotel yang mewah itu, pemandangan yang menyambutnya justru lebih menyesakan daripada yang ia bayangkan. Di tengah kerumunan tamu yang berbincang formal, Reza berdiri sangat dekat dengan Naila, tertawa kecil sambil sesekali membisikkan sesuatu ke telinga bosnya tersebut dengan gestur yang sangat intim. Naila terlihat sangat mencolok dengan setelan merah menyala yang memancarkan aura dominasi, sangat kontras dengan kepribadian Mia yang tenang. Saat Reza menyadari kehadiran istrinya, ekspresi wajahnya berubah tegang dalam sekejap, seolah-olah kehadiran Mia adalah sebuah gangguan di tengah malam yang sempurna. "Oh, ini istri yang sering kamu ceritakan itu?" tanya Naila, dengan nada bicara yang terdengar meremehkan. Matanya memindai Mia dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Naila tidak memberikan kesempatan bagi Mia untuk menjawab. Ia justru melanjutkan pembicaraan tentang target keuntungan perusahaan yang sangat tinggi. Sengaja menggunakan istilah-istilah bisnis yang rumit untuk memojokkan Mia dalam ketidaktahuan yang dipaksakan. Reza sama sekali tidak berusaha membela atau melibatkan Mia dalam percakapan tersebut. Ia justru tampak menikmati posisi Naila yang superior. Mia hanya bisa berdiri mematung di sana, memegang gelas minumannya hingga buku-buku jarinya memutih. Merasakan kehampaan yang luar biasa merayap di sela-sela keramaian. Di ruangan yang penuh dengan orang-orang sukses ini, ia merasa benar-benar tak terlihat. Seperti bayangan yang perlahan memudar karena cahaya lampu kristal yang terlalu terang. Keangkuhan Naila dan pengabaian Reza menjadi jawaban pasti bagi Mia bahwa rumah yang ia bangun dengan cinta selama bertahun-tahun kini telah menjadi puing-puing yang tak lagi layak dihuni. Lampu kristal yang berpijar terang di langit-langit hotel itu seolah mengejek kehancuran yang tengah berkecamuk di dalam benak Mia. Ia segera meninggalkan aula tanpa pamit, membiarkan suaminya tetap larut dalam tawa bersama Naila, sementara ia memacu kendaraannya menembus rintik hujan yang mulai membasahi jalanan kota. Malam itu menjadi titik balik bagi rutinitas Mia yang biasanya teratur dan penuh kepatuhan. Ia tidak lagi menunggu di ruang tamu hingga suaminya pulang, melainkan langsung menuju gudang di belakang rumah untuk membongkar kotak-kotak lama berisi laptop dan buku-buku referensi bisnis miliknya yang telah berdebu sejak ia memutuskan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Keesokan harinya, perubahan sikap Mia mulai terlihat nyata melalui tindakan-tindakan kecil yang terencana. Ia tidak lagi menyiapkan setelan kerja Reza dengan rapi atau menanyakan jadwal pertemuannya. Sebaliknya, Mia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan kota untuk memperbarui pengetahuannya tentang tren pasar yang sedang berkembang. Saat sedang meneliti data secara daring, matanya terpaku pada sebuah nama yang sering disebut dalam forum diskusi investasi. Tegar, seorang pengusaha muda yang dikenal karena integritasnya yang tinggi. Mia merasa ada dorongan kuat untuk menghubungi sosok ini, bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk mencari bimbingan profesional agar ia bisa merebut kembali martabatnya yang telah diinjak-injak. Keadaan semakin memanas ketika Mia mendapati sebuah dokumen rahasia di dalam laci meja kerja Reza yang terkunci. Dokumen itu berisi skema pengalihan dana yang melibatkan rekening pribadi mereka untuk membiayai ambisi Naila dalam ekspansi bisnis yang berisiko tinggi. Reza benar-benar telah melampaui batas dengan mempertaruhkan masa depan finansial keluarga demi menyenangkan hati bosnya. Mia menutup dokumen itu dengan tangan gemetar,
namun matanya memancarkan ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menyadari bahwa diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap dirinya sendiri, dan kini saatnya ia keluar dari cangkang kepasifan untuk mulai merancang langkah perlawanan yang elegan, namun mematikan bagi mereka yang telah meremehkannya. Langkah perlawanan yang elegan itu membawanya ke sebuah kafe berkonsep minimalis di sudut kota, tempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan sosok bernama Tegar. Mia duduk dengan punggung tegak, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang masih tersisa di balik kacamata hitamnya. Tak lama kemudian, seorang pria dengan pembawaan tenang dan tatapan mata yang tajam menghampirinya. Tegar tidak datang dengan janji-janji manis, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan lugas yang langsung menguliti kemampuan analisis Mia. Pertemuan itu awalnya terasa seperti ujian yang berat, namun seiring berjalannya diskusi, Tegar mulai menyadari bahwa wanita di hadapannya bukanlah sekadar istri yang sedang patah hati, melainkan seorang pemikir strategis yang potensinya telah lama dipadamkan oleh lingkungan sekitarnya sendiri. Kamu memiliki data yang kuat, tapi kamu butuh panggung yang tepat untuk menunjukkan bahwa Naila sebenarnya sedang membangun istananya di atas pasir, ujar Tegar sambil mengamati draft riset yang dibawa Mia. Kalimat itu bagaikan bensin yang menyulut api semangat dalam diri Mia yang sempat redup. Tegar menawarkan kerjasama bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia melihat peluang besar pada ide-ide Mia yang sebelumnya diklaim secara sepihak oleh Reza. Selama berjam-jam, mereka menyusun kerangka kerja awal untuk sebuah unit usaha baru yang akan bergerak secara senyap di bawah radar perusahaan Naila. Sepulangnya dari pertemuan itu, suasana rumah terasa semakin mencekam karena Reza kembali membawa pulang kabar tentang kesuksesan semu yang ia raih. Reza bercerita dengan menggebu-gebu betapa Naila sangat terkesan dengan strategi terbaru yang ia berikan, tanpa menyadari bahwa strategi tersebut adalah umpan yang mulai disiapkan Mia untuk menjatuhkannya. Mia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung arti berbeda dari biasanya. Ia mulai menjalani kehidupan ganda, menjadi istri yang tampak patuh di depan mata Reza, sementara di balik layar, ia dan Tegar mulai membangun fondasi sebuah kekuatan bisnis yang siap meledak di waktu yang tepat. Kekuatan bisnis yang dibangun secara senyap itu menjadi satu-satunya pegangan Mia saat ia mendapati kenyataan yang jauh lebih pahit di dalam laci ruang kerja mereka. Di sana, terselip sebuah map berwarna coklat tua yang berisi surat kuasa pengalihan hak milik atas sebidang tanah warisan orang tua Mia di pinggiran kota. Reza ternyata telah memalsukan tanda tangan Mia demi mendapatkan suntikan modal instan bagi proyek ambisius yang sedang dikerjakan Naila. Tindakan pengecut ini menjadi puncak dari segala kesabaran Mia. Ia menyadari bahwa Reza tidak hanya mengkhianati komitmen pernikahan mereka, tetapi juga sudah berani menyentuh harta yang paling berharga sebagai kenangan terakhir dari keluarga besarnya. Amarah yang membakar di dalam dada tidak membuat Mia meledak dalam emosi yang sia-sia, melainkan justru memaksanya untuk bertindak lebih taktis. Ia segera menghubungi pengacara keluarga untuk membatalkan keabsahan dokumen tersebut secara diam-diam, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil tidak akan terdeteksi oleh Reza hingga saatnya tiba. Mia merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis. Ia harus tetap menyiapkan kopi untuk suaminya setiap pagi, menyimak keluh kesah Reza tentang tekanan kerja dari Naila, sembari menyimpan rahasia besar bahwa ia telah memblokir semua akses finansial yang diharapkan suaminya. Malam itu, Reza pulang dengan wajah yang tampak lelah namun penuh kemenangan. Ia bercerita bahwa Naila akan memberikan jabatan direktur jika proyek ini berhasil lolos dalam tahap pendanaan awal. Mia mendengarkan dengan tatapan yang dingin. Melihat bagaimana suaminya telah benar-benar kehilangan jati diri demi mengejar validasi dari wanita lain. Tanpa diketahui Reza, Mia telah memberikan lampu hijau kepada Tegar untuk memulai kampanye pemasaran pesaing yang akan meluncur tepat pada hari yang sama dengan presentasi besar Reza. Mia menyadari bahwa rutinitas lamanya telah benar-benar mati. Dan kini ia sedang meniti jalan menuju sebuah pertempuran terbuka yang akan menentukan siapa yang sebenarnya layak disebut sebagai pemenang. Pertempuran terbuka yang sedang direncanakan Mia terasa semakin dekat ketika ia tanpa sengaja mendengar percakapan telepon Reza di balkon rumah pada suatu tengah malam yang sunyi. Suara suaminya terdengar begitu rendah dan penuh permohonan. Sangat kontras dengan nada sombong yang biasa ia tunjukkan di meja makan.
Reza meyakinkan Naila bahwa segala urusan administrasi terkait tanah warisan itu sudah beres. Bahkan ia menjanjikan bahwa seluruh loyalitasnya kini hanya tertuju pada kesuksesan perusahaan wanita itu. Mendengar pengakuan tersebut, logika Mia meneriakkan peringatan bahwa kehancuran suaminya adalah satu-satunya jalan keluar. Namun, jauh di sudut hatinya yang terdalam, masih ada sisa-sisa kenangan tentang pria yang dulu pernah berjanji untuk melindunginya. Ragu mulai menyusup di antara tekad yang sudah bulat. Mia mulai mempertanyakan apakah tindakannya bersama Tegar terlalu ekstrim untuk membalas dendam. Namun, keraguan itu segera sirna ketika ia menemukan sebuah kotak perhiasan mewah di dalam tas kerja Reza yang berisi kalung berlian dengan kartu ucapan bertuliskan, "Untuk keberhasilan kita, Naila." Ironisnya, kartu itu dibeli menggunakan dana darurat keluarga yang selama ini Mia kumpulkan dengan susah payah. Penemuan ini menjadi bukti otentik bahwa Reza tidak hanya silau oleh karir, tetapi juga telah membiarkan hatinya dicuri oleh ambisi dan pesona manipulatif atasan wanitanya. Mia menyadari bahwa setiap sen yang ia hemat selama ini justru digunakan untuk merayakan pengkhianatan di belakang punggungnya. Ia segera menelpon Tegar dengan suara yang lebih mantap, meminta pertemuan darurat untuk mempercepat peluncuran strategi mereka. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Jika Reza memilih untuk memberikan segalanya kepada Naila, maka Mia akan memastikan bahwa ia benar-benar tidak akan memiliki apa-apa lagi untuk diberikan. Di tengah kegelapan malam, Mia mulai menyusun dokumen komparasi yang akan membongkar semua kesalahan teknis dalam proyek Reza, bersiap untuk menunjukkan pada dunia bahwa kecerdasan yang selama ini Reza banggakan sebenarnya adalah milik istri yang ia sia-siakan. Kecerdasan yang selama ini Reza banggakan sebenarnya adalah milik istri yang ia sia-siakan. Dan Mia memastikan bahwa bukti tersebut tersusun rapi dalam sebuah folder digital yang terlindungi kata sandi. Mengandalkan informasi dari Tegar, Mia mulai melakukan penyamaran yang beresiko. Ia mendaftarkan diri sebagai vendor lepas untuk riset pasar di perusahaan Naila, menggunakan identitas bisnis barunya. Dengan akses terbatas tersebut, ia mulai masuk ke lingkungan kantor yang menjadi saksi bisu keintiman suaminya dengan wanita lain. Mia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Reza selalu membuntuti langkah Naila kemanapun ia pergi, berperan lebih seperti asisten pribadi daripada seorang manajer profesional yang memiliki harga diri. Penyelidikan rahasia ini membawa Mia pada sebuah penemuan mengejutkan di ruang arsip digital yang sempat ia akses melalui celah keamanan sistem. Ternyata, proyek ambisius yang dikerjakan Naila dan Reza bukan hanya hasil plagiarisme dari ide Mia, melainkan juga sebuah skema investasi bodong yang menutupi kerugian besar dari kegagalan perusahaan Naila sebelumnya. Mereka berdua berencana melarikan diri dari tanggung jawab hukum dengan cara melemparkan kesalahan pada pihak ketiga jika proyek ini runtuh nantinya. Mia merasakan bulu kuduknya berdiri saat menyadari bahwa suaminya bukan sekedar pengkhianat hati, tetapi juga sedang menyeret dirinya sendiri ke dalam lubang kehancuran yang sangat dalam demi membahagiakan Naila. Di sisi lain, kedekatannya dengan Tegar dalam proses penyelidikan ini mulai membuka cakrawala baru bagi Mia. Tegar memberikan dukungan emosional yang tulus, mengingatkan Mia bahwa keberaniannya bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang penyelamatan diri dari kehancuran yang lebih besar. Mia mulai melihat perbedaan mencolok antara pria yang mengeksploitasinya dan pria yang menghargai kapasitas otaknya. Di tengah tekanan mencari bukti tambahan, Mia merasa kekuatannya kembali pulih. Ia bukan lagi wanita yang menunggu di meja makan yang dingin, melainkan seorang detektif bagi masa depannya sendiri yang siap membongkar kebusukan di balik topeng kesuksesan yang selama ini dipamerkan Reza dan Naila. Pria yang menghargai kapasitas otaknya itu tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga membuka akses bagi Mia untuk bertemu dengan para korban Naila yang sebelumnya hanya berani bersuara di balik bayang-bayang. Aliansi ini dimulai di sebuah ruang pertemuan kecil yang tersembunyi dari hiruk-pikuk pusat kota, di mana Mia bertatap muka dengan 3 orang mantan karyawan senior yang pernah didepak oleh Naila setelah ide-ide mereka diperas habis. Dari mereka, Mia mendapatkan potongan teka-teki terakhir. Naila memiliki kebiasaan menggunakan pesonanya untuk memikat pria-pria ambisius seperti Reza, menjanjikan mereka puncak karir, hanya untuk menjadikan mereka kambing hitam saat skandal keuangan mulai tercium oleh otoritas pajak. Fakta ini membuat Mia merasa ngeri sekaligus iba pada kebutaan Reza yang begitu nyata. Ia menyadari bahwa suaminya sedang menari di atas api yang sewaktu-waktu bisa menghanguskannya tanpa sisa. Namun,
Aliansi ini juga memperkuat posisi strategis Mia. Bersama para mantan ahli keuangan dan hukum tersebut, ia mulai menyusun laporan audit bayangan yang sangat mendetail. Mia memimpin diskusi dengan sangat tenang, menunjukkan kepemimpinan yang selama ini terkubur di balik rutinitas domestik. Tegar, yang menyaksikan transformasi luar biasa ini, semakin yakin bahwa Mia adalah kunci untuk meruntuhkan dominasi tidak sehat yang dibangun Naila selama bertahun-tahun. Malam itu, saat Mia kembali ke rumah, ia mendapati Reza sedang melamun di teras dengan wajah yang pucat pasi. Reza sepertinya mulai menyadari adanya ketidakkonsistenan dalam angka-angka yang diberikan Naila kepadanya. Namun, ia terlalu takut untuk bertanya. Mia hanya melintas di hadapannya sambil memberikan sapaan ringan, tanpa sedikit pun keinginan untuk membantu pria yang telah menukarkan kesetiaannya dengan janji kosong itu. Ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan melihat jadwal di kalender digitalnya. Hanya tinggal beberapa hari lagi menuju presentasi akbar tahunan. Mia tahu bahwa di hari itulah, topeng kesuksesan yang selama ini dikenakan suaminya dan Naila akan retak berkeping-keping di hadapan para pemangku kepentingan paling berpengaruh di negeri ini. Hanya tinggal beberapa hari lagi menuju presentasi akbar tahunan, dan Mia tahu bahwa setiap detik yang tersisa adalah butiran pasir yang mulai habis di jam kaca nasib Reza dan Naila. Ketegangan di dalam rumah mencapai puncaknya ketika Reza mulai kehilangan kendali atas emosinya karena tekanan pekerjaan yang semakin tidak masuk akal. Di tengah kepanikan suaminya yang sibuk mencari berkas yang hilang, Mia menemukan sebuah kunci kecil yang terjatuh dari saku celana kerja Reza. Kunci itu membawanya pada sebuah kotak penyimpanan logam yang disembunyikan di balik tumpukan koper tua di gudang. Di dalamnya, Mia menemukan bukti fisik terakhir yang paling fatal. Sebuah buku catatan manual berisi aliran dana gelap dan skema pembagian komisi rahasia yang ditandatangani oleh Naila dan Reza di atas materai. Buku itu adalah lonceng kematian bagi karir mereka berdua. Sebuah bukti tak terbantahkan bahwa mereka telah melakukan manipulasi laporan keuangan secara sistematis. Mia memotret setiap halaman dengan tangan yang stabil. Sementara di luar kamar, ia bisa mendengar Reza sedang membentak seseorang di telepon. Kemungkinan besar sedang beradu argumen dengan Naila, yang mulai menyalahkannya atas ketidakberesan audit internal. Mia merasa seolah sedang menonton sebuah drama tragedi dari kursi penonton paling depan. Hatinya tidak lagi bergetar karena takut, melainkan dipenuhi oleh rasa dingin yang mematikan. Ia segera mengirimkan salinan foto-foto tersebut kepada Tegar dan tim aliansinya untuk diproses menjadi amunisi pamungkas. Malam itu menjadi malam terakhir Mia tidur di bawah atap yang sama, dengan pria yang kini tak lebih dari orang asing baginya. Ia menatap Reza yang tertidur gelisah di sofa ruang tamu, dikelilingi oleh kertas kerja-kerja yang sudah tidak berguna lagi. Mia menyadari bahwa besok pagi saat matahari terbit, dunia tidak akan lagi melihatnya sebagai istri yang lemah. Ia telah mengunci semua bukti, mengamankan asetnya, dan kini ia hanya perlu menunggu panggung utama dibuka untuk menjatuhkan vonis pada mereka yang telah memilih jalan pengkhianatan demi sebuah ambisi yang semu. Panggung utama akhirnya terbuka saat matahari pagi menyinari gedung pencakar langit tempat konferensi bisnis tahunan itu digelar. Sebuah tempat di mana reputasi bisa dibangun atau dihancurkan dalam hitungan menit. Mia tiba lebih awal, namun bukan sebagai pendamping Reza yang berjalan di belakangnya, melainkan sebagai tamu undangan khusus dari Dewan Komisaris yang difasilitasi oleh Tegar. Ia mengenakan setelan jas putih yang tajam, memancarkan aura wibawa yang membuat beberapa kolega lama Reza nyaris tidak mengenalinya. Dari sudut ruangan, Mia memperhatikan Reza dan Naila yang tampak percaya diri di atas podium, bersiap mempresentasikan proyek mahakarya mereka yang sebenarnya adalah bangunan rapuh penuh kebohongan. Saat Naila mulai memaparkan grafik keuntungan yang fantastis, suasana aula berubah menjadi hening ketika tiba-tiba layar proyektor di belakangnya mengalami gangguan teknis yang telah diatur oleh tim Tegar. Alih-alih menampilkan data keuangan yang manipulatif, layar besar itu justru menunjukkan salinan buku catatan manual yang ditemukan Mia di gudang rumahnya, lengkap dengan tanda tangan basah mereka. Kegaduhan mulai pecah di antara para investor. Bisik-bisik ketidakpercayaan berubah menjadi tuntutan penjelasan yang riuh. Wajah Naila seketika memucat, sementara Reza berdiri mematung dengan keringat dingin yang mengucur deras, menyadari bahwa seluruh rahasia gelap mereka kini terpampang nyata di depan mata publik.
Mia kemudian melangkah perlahan ke tengah ruangan, mengambil mikrofon dengan ketenangan yang mematikan. Ia tidak berteriak ataupun mencaci. Ia hanya membacakan hak paten atas strategi utama proyek tersebut yang telah terdaftar secara sah atas nama pribadinya, jauh sebelum Naila mengklaimnya. Kesuksesan tidak bisa dibangun di atas pencurian ide dan manipulasi dana, ucap Mia dengan suara lantang yang bergema di seluruh aula. Di bawah sorot lampu panggung, ia melihat Reza menatapnya dengan pandangan penuh horor dan penyesalan yang terlambat. Sementara petugas keamanan mulai mendekati podium untuk meminta klarifikasi atas dugaan pelanggaran hukum tersebut. Petugas keamanan dan Dewan Komisaris mulai mengepung area podium, menciptakan barisan barikade yang mengunci ruang gerak Reza dan Naila di tengah sorotan kamera wartawan. Dalam kepanikan yang luar biasa, Reza mencoba mengapai tangan Naila, berharap wanita yang selama ini ia puja akan memberikan perlindungan atau setidaknya kata-kata penenang. Namun, pemandangan yang ia dapatkan justru jauh lebih menyakitkan daripada tuntutan hukum manapun. Naila dengan kasar menepis tangannya dan melangkah mundur, menjauhkan diri seolah-olah Reza adalah wabah yang harus dihindari. Naila mengambil mikrofon cadangan dan dengan suara bergetar yang dibuat-buat, ia mulai melemparkan seluruh kesalahan kepada Reza, menuduhnya sebagai manajer ambisius yang telah memanipulasi data tanpa sepengetahuannya. Saya hanya seorang pemimpin yang terlalu percaya pada bawahannya. Semua dokumen ini disiapkan oleh Reza. Dialah yang meyakinkan saya bahwa semuanya legal. Teriak Naila di depan para investor yang geram. Reza terenyak. Dunianya terasa runtuh lebih cepat daripada yang bisa ia bayangkan. Pria itu menatap Naila dengan pandangan hancur. Menyadari bahwa pengorbanannya selama ini, harga diri, kejujuran, bahkan rumah tangganya, hanyalah investasi sia-sia pada orang yang salah. Di saat kritis itu, ia menoleh ke arah Mia yang berdiri dengan anggun di barisan depan. Menyadari bahwa satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintainya adalah wanita yang telah ia hianati demi janji palsu seorang oportunis. Mia tidak memberikan reaksi emosional yang berlebihan. Ia hanya menatap Reza dengan rasa iba yang dingin. Ia melihat suaminya gemetar hebat saat menyadari bahwa tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kehancuran moral yang dialami Reza di depan publik menjadi klimaks dari segala luka yang selama ini Mia pendam. Saat itulah, Tegar melangkah maju ke sisi Mia, memberikan sinyal kepada tim hukum untuk menyerahkan berkas-berkas tambahan yang akan mengunci keterlibatan Naila secara sistematis. Di bawah lampu aula yang menyilaukan, drama pengkhianatan ini mencapai titik nadir, meninggalkan Reza dalam kehampaan total, sementara Mia bersiap untuk melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Ruang konferensi yang tadinya megah kini berubah menjadi medan reruntuhan reputasi, memaksa semua pihak untuk dievakuasi ke area belakang panggung yang lebih tertutup. Di koridor yang sunyi dan berbau pengharum ruangan yang tajam, Reza mengejar langkah Mia dengan nafas terengah-engah. Wajahnya yang dulu selalu tampak angkuh, kini basah oleh keringat dan sisa-sisa keputusasaan. "Mia, tunggu, tolong dengarkan aku sekali saja," rintihnya sambil mencoba menahan lengan istrinya. Namun Tegar dengan sigap berdiri di antara mereka, menciptakan jarak yang tak tertembus bagi pria yang telah kehilangan segalanya itu. Mia perlahan berbalik, melepaskan kacamata hitamnya, dan menatap Reza dengan mata yang tidak lagi menyimpan benci, melainkan hanya kekosongan yang dalam. Reza bersimpuh. Suaranya parau saat ia mengakui betapa bodohnya dirinya karena telah terbuai oleh pesona Naila yang ternyata hanya memanfaatkannya sebagai tameng hukum. "Aku tersesat, Mia. Dia menjanjikan dunia, tapi ternyata dia hanya memberiku lubang kehancuran. Tolong, bantu aku menjelaskan pada Dewan bahwa aku hanya melakukan apa yang dia minta," mohon Reza dengan nada yang menyayat hati. Namun Mia hanya menarik napas panjang, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya, perlahan-lahan menguap ke udara. "Kamu tidak tersesat, Reza. Kamu hanya memilih jalan yang paling menguntungkan menurut egomu," jawab Mia dengan nada bicara yang sangat tenang, namun menusuk tepat ke inti masalah.
Ia menjelaskan bahwa bantuan yang Reza minta adalah sesuatu yang tidak mungkin ia berikan, karena kejujuran bukanlah sebuah komoditas yang bisa diperjualbelikan setelah pengkhianatan terjadi. Mia menyerahkan sebuah amplop coklat berisi dokumen yang sudah ia siapkan. Surat pernyataan bahwa ia tidak lagi bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum yang menimpa suaminya terkait aset warisan yang sempat dipalsukan. Di balik tirai panggung itu, Mia secara simbolis memutus rantai yang selama ini mengikatnya pada kegagalan moral Reza, meninggalkannya sendirian menghadapi badai hukum yang baru saja dimulai. Di balik tirai panggung itu, Mia secara simbolis memutus rantai yang selama ini mengikatnya pada kegagalan moral Reza. Namun ketenangan itu terusik saat sosok Naila tiba-tiba muncul dari kegelapan lorong dengan langkah yang masih berusaha tampak berwibawa. Wanita itu tidak lagi berteriak seperti di podium. Kali ini, ia mendekati Mia dengan tatapan mata yang licin, mencoba menawarkan sebuah kesepakatan rahasia yang ia anggap tak mungkin ditolak. Naila menyodorkan sebuah dokumen kerjasama yang menjanjikan pembagian saham besar jika Mia bersedia menarik kembali bukti hak patennya dan memberikan kesaksian palsu untuk meringankan posisinya di hadapan Dewan Komisaris. Kita berdua adalah wanita cerdas, Mia. Jangan biarkan kehancuran satu pria bodoh seperti Reza menghentikan potensi keuntungan jutaan dolar yang bisa kita miliki bersama. Bisik Naila dengan nada yang penuh manipulasi. Pilihan sulit ini sejenak membuat suasana menjadi tegang, karena tawaran Naila secara finansial memang bisa melipat gandakan kekayaan Mia dalam sekejap. Tegar yang berdiri di samping Mia tetap diam, memberikan ruang sepenuhnya bagi Mia untuk menentukan arah integritasnya sendiri. Namun bagi Mia, harga diri tidak memiliki label harga, dan setiap lembar uang yang ditawarkan Naila terasa seperti noda yang hanya akan mengotori kemenangan yang telah ia raih dengan kejujuran. Mia menatap dokumen itu, lalu beralih menatap Naila dengan senyum sinis yang menandakan bahwa masa-masa ia bisa dipermainkan telah berakhir sepenuhnya. Tanpa keraguan sedikit pun, Mia merobek dokumen penawaran tersebut, tepat di hadapan Naila, membiarkan serpihan kertasnya jatuh ke lantai seperti sampah yang tak berharga. Aku lebih memilih sukses dari nol dengan tanganku sendiri, daripada harus berbagi tahta dengan seorang pencuri. Tegas Mia dengan suara yang stabil, namun penuh penekanan. Penolakan ini menjadi akhir dari segala upaya negosiasi kotor Naila, sekaligus mengunci keputusan Mia untuk menempuh jalur hukum yang bersih. Dengan langkah yang mantap, Mia berjalan keluar meninggalkan koridor gelap itu menuju cahaya di pintu keluar. Menyadari bahwa pilihan tersulitnya hari ini telah membebaskan jiwanya untuk terbang lebih tinggi di masa depan yang baru. Dengan langkah yang mantap, Mia berjalan keluar meninggalkan koridor gelap itu menuju cahaya di pintu keluar, menandai hari pertama dalam kehidupannya yang sepenuhnya mandiri. Ia segera mengubah garasi rumahnya yang kecil menjadi pusat kendali bagi bisnis rintisan yang ia bangun bersama Tegar. Tidak ada lagi fasilitas mewah atau dukungan staf kantor seperti yang pernah ia rasakan saat mendampingi Reza. Yang ada hanyalah tumpukan buku catatan, laptop yang bekerja lembur, dan tekad yang tidak bisa dipadamkan. Mia mendedikasikan seluruh waktunya untuk mengembangkan platform konsultasi bisnis berbasis etika. Sebuah konsep yang lahir dari kepedihannya sendiri dalam melihat betapa rapuhnya dunia korporat yang hanya mengejar angka tanpa moralitas. Perjuangan ini tidaklah mudah, karena nama belakangnya sempat dikaitkan dengan skandal yang menimpa suaminya, membuat beberapa klien potensial merasa ragu untuk memberikan kepercayaan. Namun, disinilah Tegar memainkan peran penting. Bukan dengan menyuntikkan dana besar secara cuma-cuma, melainkan dengan membuka akses bagi Mia untuk mempresentasikan visinya di depan para investor yang menghargai integritas. Mia harus berpindah dari satu pertemuan ke pertemuan lain, seringkali hanya berbekal semangat dan riset yang ia susun hingga larut malam. Ia membuktikan bahwa kecerdasan yang selama ini dianggap domestik oleh Reza ternyata adalah senjata paling tajam untuk membaca peluang pasar yang jujur. Setiap penolakan yang ia terima justru menjadi bahan bakar bagi Mia untuk menyempurnakan layanannya. Ia mulai merekrut para profesional yang senasib dengannya, mereka yang pernah tersisihkan karena prinsip, dan bersama-sama mereka membangun fondasi perusahaan yang solid. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan kembali hidupnya, Mia merasakan sebuah kebahagiaan yang berbeda. Kebahagiaan yang muncul bukan karena memiliki pasangan yang sukses, melainkan karena ia mampu menjadi pilar bagi dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kesuksesan sejati adalah ketika ia bisa berdiri tegak tanpa perlu bergantung pada validasi orang lain, terutama dari mereka yang telah mengkhianati kepercayaannya.
Ia belajar bahwa kesuksesan sejati adalah ketika ia bisa berdiri tegak tanpa perlu bergantung pada validasi orang lain. Dan keyakinan itu terbukti saat majalah bisnis terkemuka menempatkan wajah Mia sebagai profil utama pengusaha paling berpengaruh tahun ini. Perusahaan yang ia rintis dari garasi sempit kini telah bertransformasi menjadi korporasi konsultan raksasa yang memiliki cabang di beberapa negara tetangga. Keberhasilan Mia menjadi fenomena unik. Ia tidak hanya menjual jasa, tetapi juga menjual nilai kejujuran yang langka di dunia bisnis modern. Sementara itu, berita mengenai kejayaan Mia menjadi kontras yang sangat menyakitkan bagi Reza, yang kini harus menghabiskan hari-harinya di sebuah kantor hukum kecil untuk mengurus tuntutan ganti rugi yang tak kunjung usai. Reza kehilangan segalanya, rumah yang penuh kenangan, jabatan yang ia banggakan, hingga rasa hormat dari lingkungan sosialnya. Ia sering terlihat duduk di taman kota dengan pakaian yang tak lagi rapi, menatap layar reklame digital besar di pusat kota yang menampilkan video profil kesuksesan Mia. Ada rasa sesak yang luar biasa saat ia menyadari bahwa wanita hebat yang dipuji dunia itu adalah orang yang dulu ia abaikan demi sebuah ilusi. Di sisi lain, Naila juga tidak luput dari karma. Ia dinyatakan bersalah atas manipulasi laporan keuangan dan dilarang memimpin perusahaan publik seumur hidupnya. Naila mencoba melarikan diri ke luar negeri, namun reputasinya yang hancur membuat tidak ada satupun mitra bisnis internasional yang bersedia menjabat tangannya. Kejayaan Mia benar-benar mendunia ketika ia mendapatkan penghargaan inovasi dari lembaga internasional atas sistem audit etis yang ia ciptakan. Tegar tetap setia di sampingnya, bukan sebagai atasan, melainkan sebagai partner yang setara dan saling menguatkan. Mia seringkali teringat masa-masa sulit saat ia harus memilih antara diam atau berjuang, dan ia selalu tersenyum setiap kali menyadari bahwa pengkhianatan suaminya hanyalah sebuah cara semesta untuk memaksanya keluar dari zona nyaman. Kini, ia bukan lagi sekedar nama di belakang pria sukses, melainkan mercusuar bagi ribuan wanita lain yang sedang berusaha menemukan cahaya mereka sendiri di tengah kegelapan. Kini, ia bukan lagi sekedar nama di belakang pria sukses, melainkan mercusuar bagi ribuan wanita lain yang sedang berusaha menemukan cahaya mereka sendiri. Hingga sebuah surat permohonan pertemuan pribadi dari Reza tiba di meja kerjanya yang elegan. Mia sempat terdiam menatap amplop lusuh itu, menyadari bahwa meski lukanya telah mengering, ia perlu menutup buku masa lalunya dengan sebuah titik yang tegas. Mereka akhirnya bertemu di sebuah sudut taman yang tenang, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia bisnis yang kini memuja nama Mia. Reza berdiri di sana dengan bahu yang merosot, jauh dari sosok manajer ambisius yang dulu selalu menuntut kesempurnaan. Ia tampak seperti pria yang baru saja menempuh perjalanan ribuan mil tanpa arah tujuan. "Aku tidak datang untuk meminta hartamu, Mia, atau memohon kesempatan untuk kembali." Suara Reza terdengar bergetar saat ia memulai pembicaraan tanpa berani menatap langsung ke mata wanita di hadapannya. Ia mengakui bahwa selama ini ia telah dibutakan oleh ambisi kosong yang ditawarkan Naila, hingga ia lupa bahwa fondasi terkuat dalam hidupnya adalah dukungan tulus dari Mia. Reza hanya ingin menyampaikan satu permohonan maaf yang tulus sebelum ia meninggalkan kota untuk memulai hidup baru sebagai buruh di kampung halamannya. Mia mendengarkan dengan seksama, merasakan sisa-sisa emosi yang dulu pernah membara, kini telah berubah menjadi rasa syukur karena ia telah berhasil melampaui badai tersebut. Mia memaafkannya, bukan karena ia ingin melupakan semua pengkhianatan yang terjadi, melainkan agar hatinya benar-benar bebas dari beban masa lalu yang bisa menghambat langkahnya ke depan. Ia memberikan sepatah kata semangat bagi Reza untuk memperbaiki hidupnya sendiri, sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa ia telah mencapai kedewasaan emosional yang luar biasa. Pertemuan singkat itu diakhiri dengan jabatan tangan formal yang menjadi simbol perpisahan abadi bagi dua jiwa yang pernah searah, namun kini memiliki tujuan yang berbeda. Saat Reza berjalan menjauh, Mia merasakan kelegaan yang luar biasa merayap di dadanya. Ia telah menyelesaikan ujian terakhir dalam transformasi dirinya, siap untuk menyambut hari-hari berikutnya tanpa bayang-bayang sesal sedikit pun. Saat Reza berjalan menjauh hingga sosoknya hilang di telan kerumunan di ujung taman, Mia merasakan beban terakhir yang selama ini mengganjal di sudut hatinya luruh ke bumi bersama hembusan angin sore yang sejuk. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang penyintas pengkhianatan, melainkan sebagai seorang arsitek bagi kebahagiaannya sendiri, yang tidak lagi ditentukan oleh keberadaan seorang pria di sisinya. Malam itu, di apartemen barunya yang luas dan tenang,
Mia tidak menyalakan televisi atau membuka laptop untuk bekerja. Ia hanya duduk di balkon, menikmati keheningan yang selama ini ia takuti. Baginya, kebahagiaan kini memiliki definisi yang jauh lebih sederhana namun mendalam, kemampuan untuk menarik napas tanpa rasa sesak, dan kemampuan untuk tidur nyenyak tanpa perlu mencemaskan rahasia yang tersembunyi di ponsel orang lain. Definisi baru ini membawa Mia pada rutinitas yang jauh lebih sehat, di mana ia mulai menyisihkan waktu untuk hobi-hobi lama yang sempat ia kubur demi ambisi Reza. Ia kembali melukis dan mendatangi kelas-kelas seni, tempat di mana ia bertemu dengan orang-orang yang mencintai kejujuran dalam berekspresi. Tegar tetap hadir dalam hidupnya, namun kini hubungan mereka telah melampaui sekadar kemitraan profesional. Mereka menjadi sahabat yang saling menghargai ruang pribadi masing-masing, tanpa ada paksaan untuk segera meresmikan segalanya. Mia menyadari bahwa mencintai diri sendiri adalah fondasi utama sebelum ia bisa memberikan kasih sayang yang tulus kepada orang lain. Sebuah pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia dapatkan jika ia tetap bertahan dalam rumah tangga yang penuh manipulasi. Transformasi batin ini membuat aura Mia semakin bersinar, bukan karena perhiasan mahal yang kini mampu ia beli, melainkan karena kedamaian yang terpancar dari wajahnya. Ia mulai berdamai dengan kenyataan bahwa pengkhianatan Reza bukan karena kekurangan dirinya, melainkan karena ketidakmampuan Reza mengelola ambisinya sendiri. Dengan hati yang lapang, Mia mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis. Ia ingin berbagi ketenangan ini kepada dunia, memastikan bahwa setiap keberhasilan yang ia raih memiliki makna sosial yang bisa menginspirasi orang lain untuk berani memilih kebenaran di atas kenyamanan yang semu. Dengan hati yang lapang, Mia mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis. Ia mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan bernama Lentera Aruna, yang secara khusus didedikasikan untuk para wanita yang kehilangan arah setelah mengalami keretakan rumah tangga atau pengkhianatan karir. Mia tidak ingin mereka hanya sekadar bangkit secara finansial, tetapi juga pulih secara mental melalui program bimbingan yang komprehensif. Ia mengubah gedung lama milik keluarganya menjadi pusat pelatihan yang hangat, di mana setiap wanita diajarkan untuk mengenali kembali bakat terpendam mereka yang mungkin selama ini terkubur oleh tuntutan pasangan atau lingkungan. Mia sering turun langsung dalam sesi diskusi, berbagi cerita tanpa rasa malu, menjadikan luka masa lalunya sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan diri bagi mereka yang masih merasa hancur. Yayasan ini berkembang menjadi sebuah komunitas yang solid, di mana solidaritas menjadi mata uang yang jauh lebih berharga daripada laba bersih perusahaan. Mia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang ibu rumah tangga yang dulunya pemalu, kini mampu memimpin sebuah UMKM yang sukses. Atau bagaimana seorang asisten yang pernah dikhianati, kini menjadi ahli hukum yang tangguh. Melalui Lentera Aruna, Mia menemukan kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan materi. Ia merasa hidupnya kini memiliki tujuan yang jauh melampaui kepentingan pribadi. Ia bukan lagi sekedar mengejar angka di laporan tahunan, melainkan menghitung berapa banyak senyum kemandirian yang berhasil ia ciptakan kembali di wajah-wajah wanita yang sebelumnya putus asa. Keberhasilan yayasan ini menarik perhatian berbagai organisasi internasional yang kemudian mengundang Mia untuk berbicara di podium-podium dunia. Namun kali ini, Mia berdiri di sana dengan tujuan yang murni, bukan untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk menyuarakan bahwa pengkhianatan bisa menjadi katalisator bagi transformasi yang luar biasa. Tegar yang selalu setia mendukung dari baris terdepan, menatap Mia dengan rasa bangga yang tak terlukiskan, menyadari bahwa wanita ini telah benar-benar melampaui segala batasan yang pernah menghimpitnya. Mia kini berdiri di puncak kehidupannya, menjadi pelindung bagi mereka yang lemah dan inspirasi bagi mereka yang ingin memulai babak baru yang lebih bercahaya. Mia berdiri di puncak kehidupannya, menjadi pelindung bagi mereka yang lemah dan inspirasi bagi mereka yang ingin memulai babak baru yang lebih bercahaya. Tepat saat mentari sore berwarna keemasan menyapu langit dari balik jendela kaca kantor pusatnya. Ia memandangi pantulan dirinya sendiri, bukan lagi dengan keraguan seperti di meja makan yang dingin bertahun-tahun lalu, melainkan dengan binar mata yang memancarkan otoritas dan kedamaian yang sejati. Di atas mejanya, sebuah foto kecil memperlihatkan dirinya yang sedang tertawa lepas bersama para anggota yayasan. Sebuah bukti bahwa mahkota kesuksesannya tidak terbuat dari emas yang dicuri,
melainkan dari keberanian untuk menegakkan keadilan di atas puing-puing hati yang pernah hancur. Episode terakhir ini bukan tentang pembalasan dendam yang manis, melainkan tentang penemuan diri yang paling murni. Mia menyadari bahwa pengkhianatan Reza dan manipulasi Naila hanyalah instrumen semesta untuk melepaskan belenggu yang selama ini mengikat potensinya dalam sangkar kepatuhan yang keliru. Ia telah membuktikan bahwa kehancuran bukanlah titik akhir, melainkan sebuah ruang kosong yang bisa dibangun kembali menjadi istana yang jauh lebih megah jika kita memiliki integritas sebagai fondasinya. Pesan moral dari perjalanannya bergema kuat, bahwa harga diri seorang wanita tidak terletak pada siapa yang berdiri di sampingnya, melainkan pada kekuatan kakinya sendiri saat melangkah maju melawan arus ketidakadilan. Cerita ini ditutup dengan pemandangan Mia yang melangkah keluar menuju taman kantor, di mana Tegar telah menunggunya dengan senyum penuh penghormatan. Mia menatap langit luas, menyadari bahwa kesuksesan terbesarnya bukanlah perusahaan multinasional atau kekayaan yang melimpah, melainkan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh. Ia telah mengubah luka menjadi cahaya dan pengkhianatan menjadi tangga menuju puncak kemuliaan. Kini, setiap langkah Mia adalah sebuah simfoni kemenangan bagi setiap jiwa yang pernah diremehkan. Sebuah pengingat abadi bahwa di balik kedalapan yang paling pekat sekalipun, selalu ada fajar yang menunggu bagi mereka yang berani untuk tidak pernah menyerah pada keadaan.